bab ke-32 dari kitab Tauhid, yaitu bab tawakal part kedua, yang kita harap insya Allah bisa bahas sampai tuntas di pertemuan sekarang insya Allah. Dan kita udah bahas pekan lalu apa poin-poin terpentingnya, Daniel? Tawakal adalah menyerahkan diri secara totalitas lahir dan batin kepada objek yang ditawakali. Kapan tawakal kepada selain Allah tuh hukumnya syirik akbar, Ihsan? Ketika orang itu tidak bisa melakukannya. Ketika kita tawakal kepada sesuatu yang orangnya nggak bisa ngapa-ngapain, seperti kita tawakal ke ustadz agar sang ustadz mencegah tsunami. Oh, itu kan nggak bisa ustadz, itu jadi syirik akbar. Kapan seseorang itu syirik kecil dalam tawakalnya, Fahri? Ketika seseorang menyerahkan urusannya kepada selain Allah Ketika seseorang menyerahkan urusannya kepada selain Allah dalam perkara yang duniawi, tapi orang itu tidak bisa melakukan. sama syirik akbar. Bisa melakukan. Syirik kecil itu ketika kita minta bantuan ke makhluk yang emang makhluknya bisa, cuman hati kita bergantungnya ke makhluk. Itu syirik kecil, ya. Adapun kalau bergantung kepada makhluk yang makhluk nggak bisa lakuin, seperti bergantung kepada guru Arizal agar guru Arizal mencegah hujan dari turun, itu syirik akbar jadinya. Bisa dipahami ya. Oke, itu inti dari pembahasan pekan lalu, dan sekarang insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi teman-teman. Dan ada ilmu-ilmu yang agak menjelimetnya juga, jadi harapkan kalian siap-siap konsentrasi, karena kita akan membahas beberapa aliran sesat dalam hal ini, ya. Tapi nggak akan terlalu dalam, karena pingin pembahasan aliran sesatnya nanti setelah beres kitab Tauhid versi simple. Nanti kita naik level ke yang lebih berat lagi insya Allah. Teman-teman, ada beberapa hal. Buka dulu ya kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. Matiin. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Ada beberapa hal yang perlu Ariza klarifikasi, atau bukan klarifikasi ya, jelasin ulang. Itu pertama, ayat, masih ingat gak ayat tentang orang munafik nakut-nakutin orang Islam dengan statement, sesungguhnya orang musyrik tuh mereka ngumpulin tentara untuk nyerbu kalian. Masih ingat gak ayat itu? Terus pohodei kalian banyak nggak dicatatnya. Ayat itu bilang itu kejadiannya di perang Tabuk. Yang tepat adalah asbabun nuzul ini adalah perang Uhud. Ketika Nabi SAW udah kalah, ya, dan para sahabat kalah, kemudian Abu Sufyan nakut-nakutin. Jadi setelah Abu Sufyan pergi, malah balik lagi mau nyerang dengan pasukan yang lebih banyak. Gitu. Walaupun kejadian ini adanya di perang Uhud, tapi ayatnya tetap berlaku untuk semua jenis perang yang mana kejadiannya mirip. Karena kita tahu ada kaidahnya, pelajaran atau hikmah dari sebuah ayat itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Ini kaidah tafsir yang kita udah sering ulang-ulang ya. Maka jadi walaupun itu kejadiannya di perang Uhud, tapi berlaku juga untuk yang perang Tabuk dan sebagainya. Ya, tapi perlu ngasih tahu bahwasanya asbabun nuzulnya itu perang Uhud, bukan perang Tabuk. Itu yang pertama. Nah, kedua teman-teman, ini penting ya teman-teman, tentang masalah memaafkan. Kemarin kita udah bahas bahwasanya jangan pernah ngomong kayak gini. Fis, kalau AA punya salah ke Hafiz, boleh gak ngomong gini, Fis maafin AA dong, Allah aja maaf pemaaf, masa kamu gak pemaaf sih kepada AA? Boleh gak ngomong gitu? Enggak, betul, gak cocok. Karena kalau kita ngomong Allah aja maha pemaaf, masa kamu gak pemaaf sih? Itu seakan-akan manusia lebih pemaaf daripada Allah ya. Silakan masuk Regan ya. Itu seakan-akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seakan-akan manusia lebih pemaaf daripada Allah. Harusnya gini, Allah maha pemaaf,
dan aku berharap engkau mau maafin aku. Semoga dengan engkau memaafkan aku, Allah yang Maha Pemaaf pun memaafkan dosa-dosamu. Gitu kalimat yang benar ya. Ya, itu kalimat yang benar. Jadi jangan pernah kita ngomong, masa sih kamu nggak mau maafin aku, Allah aja Maha Pemaaf. Lah, emang benar Allah Maha Pemaaf, tapi aku bukan Maha Pemaaf. Jadi aku punya hak untuk tidak memaafkan kamu. Dan ingat teman-teman ya, bedakan antara memaafkan dan juga menahan marah. Oke? Bedakan antara menahan marah, menahan diri dari balas dendam dengan memaafkan. Memaafkan itu lebih tinggi daripada menahan marah. Nabi SAW, beliau bisa menahan diri dari membalas dendam kepada Wahsy, tapi beliau nggak bisa memaafkan perbuatan Wahsy. Ketika Wahsy, kita tahu Wahsy telah membunuh Hamzah, uaknya, pak deknya Rasulullah SAW itu ditombak dan kena dari atas kantung kemih di bawah pusar, itu kena sampai beliau wafat syahid. Kemudian sama Hindun dimutilasi dan dimakan, walaupun asarnya doif, tapi udah terkenal bagaimana Hindun istri Abu Sufyan makan jantung Hamzah, kemudian hidung, telinganya dijadikan kalung gitu. Itu gara-gara Wahsy yang ngebunuh Hamzah. Ketika Wahsy, beliau sudah terhimpit, beliau nggak punya lagi tempat untuk kabur, akhirnya Wahsy lari ke Nabi SAW untuk menyatakan keislamannya. Dan ketika Wahsy masuk Islam, Nabi SAW bertanya, bagaimana kau membunuh uakku? Bagaimana kamu membunuh pak deku, pamanku? Hanya Wahsy menceritakan bagaimana Wahsy ngebunuh ngebunuh paman atau uaknya Nabi SAW, yaitu Hamzah. Dan apa sabda Nabi SAW? Ghayyib anni wajhak. Palingkan wajahmu dariku. Jangan pernah engkau tampilkan wajahmu di hadapanku. Jangan pernah dekat-dekat sama aku agar aku gak pernah lagi ngelihat kamu, kata Nabi SAW. Sehingga wajar gak sih kalau kita sakit hati dan kita gak memaafkan? Wajar. Karena yang Maha Pemaaf hanya Allah. Manusia gak bisa selalu memaafkan. Tapi manusia diwajibkan untuk menahan diri dari berbuat zalim. Artinya kalau orang udah zalim ke kita, dia udah taubat, dia udah minta maaf, dia udah mengembalikan hak kita, maka kita nggak boleh balas dendam gitu. Paham ya? Tapi apakah wajib memaafkan? Enggak. Memaafkan tuh berat. Untuk lapang hati atas kesalahan-kesalahan dia tuh berat. Dan kalian tahu bagaimana ada beberapa murid Adizal yang nggak bisa maafin. Nggak bisa maafin atas kesalahan mereka. Walaupun sekarang udah ngobrol lagi, udah biasa ngobrol, udah candaan lagi, saling sharing ilmu, tapi tetap nggak bisa maafkan kesalahan dia yang itu. Nggak bisa. Itu wajar, manusiawi, ya. Yaitu kita udah bahas, ini tambahan dari yang pekan lalu. Dan satu lagi teman-teman, ini penting banget ya. Mana yang harus dominan di hati kita? Rasa takut kepada siksa Allah atau rasa harap kepada ampunan Allah? Mana yang harus lebih dominan, Ihsan? Rasa takut. Rasa takut. Hafiz, tebak aja gak apa-apa kalau salah. Rasa takut kepada siksa Allah atau rasa harap kepada ampunan Allah? Takut. Rasa takut. Harap. Harap. Sekarang Takut. Maka jawabannya adalah tergantung kondisi. Kalau kita kondisinya itu lagi sering terdorong untuk banyak maksiat, maka yang harus lebih dominan di hati kita adalah rasa takut kepada Allah. Tapi kalau kita kondisinya lagi udah sakaratul maut, dalam kondisi kita udah gak bisa ngapa-ngapain, ikhtiar udah gak bisa, udah terlalu banyak kelalaian di masa lalu kita. Sholat belang bentong dulu, puasa banyak dilalaikan, utang banyak, judi. Dan kita mau tobat gimana? Mau kerja untuk dapat uang yang halal untuk menggantikan semua keharaman yang kita lakukan udah gak mungkin. Kita cuma tinggal beberapa menit lagi sampai mati ini. Maka pada saat itu yang harus ditingkatkan adalah apa? Rasa harap kepada kasih sayang Allah. Makanya Nabi kita SAW bersabda, janganlah di antara kalian ada yang mati kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah. Ini yang harus kita lakuin teman-teman. Dan ingin mengawali bab tawakal ini dengan salah satu kisah. Kalian tahu Ahmad Didat? Ahmad Didat tuh gurunya Dr. Zakir Naik. Oke. Dr. Zakir Naik, guru beliau yaitu Ahmad Didat, itu beliau kena stroke
9 tahunan sebelum wafatnya. Dan Ahmad Didat dalam kondisi stroke ya, lumpuh total. Beliau nggak bisa ngapa-ngapain, tapi akhirnya Dr. Zakir Naik dan juga para ahli ingin memberi kesempatan terakhir tanda kutip kepada Ahmad Didat untuk tetap bisa nge-share ilmunya. Akhirnya Ahmad Didat nggak tahu para ahli menemukan gimana caranya agar Ahmad Didat bisa menulis buku hanya dengan kedipan matanya. Artinya beliau pakai kedipan mata itu ngasih isyarat kalau ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C kayak gitu. Kebayang gak sih nulis dengan kedipan mata? Misalnya A mau ngomong ayam, misalnya oh itu tuh ayam. Itu baru satu kata. Dan akhirnya Dr. Zakir Ahmad Didat berhasil membuat satu buku yang ini bestseller. Apa judulnya? The Choice. The Choice itu adalah buku bestsellernya dari Ahmad Didat yang beliau tulis saat beliau lagi stroke, tapi dengan bantuan itu pendeteksi mata itu. Masya Allah. Teman-teman, dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi kita udah gak bisa ngapa-ngapain, yang bisa kita lakuin apa kalau bukan berharap kepada Allah? Apa yang bisa kita lakuin kalau selain berharap kepada Allah? Gak ada. Karena kita udah mau mati gitu. Yang bisa kita lakukan adalah berharap dan dengannya mudah-mudahan kita jadi dapat ampunan Allah. Ya, jadi berharap kepada ampunan Allah itu adalah hal yang harus dominan di hati kita saat kita sedang dalam kondisi gak bisa ngapa-ngapain. Baik, itulah poin-poin yang perlu bahas dari pekan-pekan yang lalu yang terlewatkan. Sekarang kita akan ngebahas teman-teman bab tawakal dengan lebih rinci lagi, ya. Jadi kita tahu dalam tawakal itu ada 2 aspek penting. Yang pertama adalah hati kita bergantung sama Allah. Kedua, kita harus ikhtiar. Oke? 2 aspek penting. Satu apa kan? Bertawakal kepada Allah. Ya, bertawakal kepada Allah tuh poin aspek pentingnya satu apa? Hati bergantung pada Allah. 2, tapi kita juga harus ikhtiar. Kita harus ikhtiar. Itu 2 aspek paling penting dalam ikhtiar. Oke. Nah, dalam hal ini teman-teman ada poin-poin yang harus kalian pahami, bahwasanya ikhtiar yang kita lakukan itu bukan berarti kita mengubah takdir Allah. Oke. Ikhtiar yang kita lakukan itu bukan mengubah takdir Allah. Karena takdir Allah sudah dicatat di mana, Regan? Lauhul Mahfuz. Fahri, bisa dirubah nggak Lauhul Mahfuz? Nggak bisa. Takdir yang bisa dirubah tuh takdir harian, takdir tahunan, ya. Tapi kalau takdir yang udah di Lauhul Mahfuz tuh itu udah paten, nggak bisa dirubah. The tablet has been preserved. Kalau dari bahasa agama sebelah tuh. Jadi tablet tuh apa? Bukan Galaxy Tab, bukan tablet, itu Lauhul Mahfuz. Ya, bahasa Inggrisnya Lauhul Mahfuz itu tablet, the preserved tablet. Itu udah fix, udah nggak bisa dirubah-rubah. Jadi Lauhul Mahfuz tuh udah nggak mungkin bisa dirubah lagi karena itu udah ketetapan Allah. Kalau Lauhul Mahfuz berubah berarti Allah rubah pikiran, berarti Allah na'udzubillah sebagaimana yang dikatakan oleh orang Syiah, yaitu Allah punya sifat bada, tell me lah, telat mikir gitu. Kafir mereka, orang-orang Syiah yang bilang Allah tell me. Na'udzubillah, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dan maha tinggi dirinya dari apa yang mereka sifatkan. Jadi ketika kita ikhtiar, ketika kita usaha, itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Ingat itu baik-baik ya. Usaha kita itu bukan ngubah takdir. Usaha kita adalah bentuk kita memasrahkan, bentuk kita menundukkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana doa itu bukan ngasih tahu Allah. Maaf, dimatiin mikrofonnya siapapun yang nyala, tolong admin. Ya. Ketika kita doa ke Allah, Allah mah maha tahu apa yang kita inginkan. Tapi kita doa ke Allah karena itu adalah wujud penghambaan kita padanya. Tolong ingat baik-baik ya. 1, doa kita bukan ngasih tahu Allah, tapi apa? Bentuk penghambaan kita kepada Allah. Dan kita ikhtiar juga bukan ngubah takdir Allah, tapi ikhtiar adalah bentuk ibadah pada Allah, bentuk ketawaduan kita, bentuk kita memasrahkan diri kepada Allah adalah dengan kita ikhtiar. Ini seperti itu ya. Itu poin penting. Nah, sekarang teman-teman Aapin bahas sedikit banget tentang aliran-aliran sesat ya. Yang pertama adalah
ahli filsafat atau filosof ya, diantaranya Ibnu Sina ya. Anak-anak Unpad kedokteran dulu nyuruh Harizal, Ustadz tolong bahas tentang kehebatan Ibnu Sina, dokter muslim. Masya Allah, dokter muslim. Terus saya bilang, punten bisa anak-anak kedokteran Ibnu Sina, kedokteran Unpad, Ibnu Sina tuh bukan muslim. Ibnu Sina itu basicnya akidahnya Rafidah, Syiah Rafidah, dan dia juga keyakinannya udah dikafirkan oleh banyak ulama. Jadi Ibnu Sina bukan orang Islam. Kaget itu. Yang benar Ustaz. Akhirnya dirubah, yang asalnya membahas tentang kehebatan Ibnu Sina sebagai ilmuwan muslim jadi ngebahas tentang kesesatan Ibnu Sina gitu. Dari kedokteran Unpad, bayangin. Tapi alhamdulillah anak-anak Unpad nerima gitu. Anak kedokteran Unpad nerima. Nah, teman-teman, Ibnu Sina yang terkenal dengan ilmu kedokterannya yang dielu-elukan oleh banyak umat Islam, yang sayang sebagian sekolah malah ngambil nama Ibnu Sina, padahal Ibnu Sina adalah orang kafir. Ya, basicnya kelihatannya muslim karena ya sholat itu, tapi akidahnya akidah Syiah Rafidah ya, itu udah Syiah Rafidah itu udah kafir. Ibnu Sina dia berpendapat bahwasanya Allah gak tahu hal yang detail. Jadi Allah tahunya cuma yang global doang, kalau detail-detail gak tahu. Kenapa alasan Ibnu Sina ngomong gitu? Katanya gini, kalau Allah tahu hal yang detail, berarti misalnya Regan udah nikah, terus di malam pertama kan sama istri ya kan ya. Kalau Allah tahu berarti Allah ngeliatin yang jorok-jorok dong. Itu alasannya Ibnu Sina ngomong kayak gitu. Kalau Allah tahu yang detail berarti Allah tahu dong saat kita lagi BAB. Ngapain sih ngomong kayak gitu ya? Kenapa nggak kita bilang Allah maha mengetahui titik segala sesuatu yang global maupun yang terinci. Tapi nggak usah dibahas untuk hal-hal yang kotor. Sama seperti kita yakin siapa Tuhan, anjing Tuhannya siapa? Allah. Tapi kan kita nggak ngomong Allah Tuhan anjing kan? Kita nggak ngomong Allah sang Tuhan babi kan? Karena nggak, itu kalimatnya nggak cocok buat Allah. Tapi kita yakin Allah Tuhan segala sesuatu, termasuk anjing, babi, semuanya penciptanya adalah Allah. Allah yang menciptakan mereka semua. Tapi kita nggak manggil Allah sebagai Tuhan babi dan Tuhan anjing karena nggak beradab ngomong kayak gitu. Maka ketika kita bilang Allah maha mengetahui segala sesuatu yang terperinci maupun yang global, semuanya tahu. Tapi yang gak usah dibahas-bahas untuk masalah, berarti Allah tahu dong saat kita lagi bersetubuh dengan istri. Ya tahu, cuman ngapain dibahas gitu. Allah tahu, tapi ngapain ngebahas Allah dari sisi yang hal-hal yang negatif dari sudut pandang kitanya gitu ya. Berarti Allah tahu dong apa yang ada di BAB, apa yang ada di sampah. Tahu, cuman gak sopan kita ngomong gitu ke Allah. Nah, Ibnu Sina niatnya niat biar sopan ke Allah, tapi akhirnya malah bilang Allah nggak maha tahu. Ya, salah dong gitu mah. Ini maaf kalau agak berat ya. Intinya, sebagai umat Islam kita wajib mengetahui, meyakini Allah tuh maha tahu segala sesuatu yang global maupun yang terperinci. Ya. Kemudian kedua ada aliran Qadariyah. Ya, Qadariyah ini ada dua tipe. Qadariyah yang pertama, mereka bilang bahwasanya Allah tuh nggak maha tahu. Allah tuh hanya tahu sesuatu setelah kejadiannya terjadi. Mau ngapain gelas ini? Kalian tahu nggak? Yakin? Nggak tahu? Allah juga sama nggak tahu, kata Qadariyah. Sekarang kalian minum, Bismillah. Kalian tahu Ariza ngapain sekarang? Megang. Sebelum megang ngapain? Nah, Allah baru tahu kalau Ariza minum. Itulah aliran Qadariyah. Jadi Qadariyah tuh meyakini bahwasanya Allah itu taunya kalau udah kejadian, kalau belum kejadian Allah nggak tahu. Ini juga sama kafir Qadariyah yang gini. Adapun Qadariyah yang terbaru, kontemporer, mereka meyakini bahwasanya Allah maha tahu, tapi gak semua yang Allah tahu itu bakalan kejadian. Ya maaf, gak semua yang Allah kehendaki itu terjadi. Ya, dan itu gak sampai ke derajat kafir. Paling dua itu dulu aja, nggak pengen kalian jadi terlalu ngejelimet dalam hal ini karena kalian takutnya nggak paham. Ya, oke. Nah, di sini teman-teman, sekarang kita bahas tentang dari sisi ikhtiarnya, ya. Dari sisi ikhtiar, kan kalau tawakal harus ikhtiar. Nah, di sini dia nih. Tawakal, mengenai orang yang tawakal itu ada 3 tipe ya. Yang pertama, orang yang ikhtiarnya mengenai ikhtiar ya, usaha. Yang pertama adalah orang yang ikhtiarnya maksimal.
yaitu dia mengeluarkan semua potensi yang bisa dia lakuin, ya, dalam kondisi hati tetap bergantung kepada Allah. Ini bagus nggak? Bagus. Nabi SAW di beberapa perang pakai baju besi berapa lapis? Dua lapis, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf kerja sampai super duper kaya. Kemudian Sa'id bin Abi Waqqas punya harta yang banyak sehingga bisa meninggalkan anak cucunya dalam kondisi kaya. Jadi ikhtiar maksimal, hati tetap bergantung kepada Allah. Ini adalah posisi yang seharusnya kita berada padanya. Yang kedua, ada orang yang ikhtiar tapi ikhtiarnya nggak maksimal. Ikhtiarnya nggak maksimal. Bisa kasih contoh nggak, Daniel misalnya? Ikhtiar tapi ikhtiarnya nggak maksimal. Contohnya, ada orang udah punya anak dan istri, kebutuhan hidupnya misalnya 5 juta. Sang suami ini bisa sebulan dapat 5 juta. Tapi dia cuman mau kerjanya sampai dapat 2 juta aja. 3 jutanya gak usah banyak kerja deh. Udah tawakal aja pada Allah, yang penting saya udah usaha. Dia baru dapat 2 juta, kemudian dia stop kerja, istirahat, mau memperbanyak ibadah. Padahal nyari nafkah hukumnya apa? Wajib. Sedangkan ibadah yang paling penting yang wajibnya dulu. Penuhi sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Adapun kalau yang sunnah-sunnah, kalau emang kita sudah memenuhi nafkah wajibnya, maka silakan tambah yang sunnah. Tapi kalau yang nafkahnya belum terpenuhi, maka ibadah sunnah kita offin. Demi mencari rezeki yang lebih banyak, supaya bisa mencukupi anak dan istri. Makanya ada kalian, kalau misalnya nanya ke ustadz dengan nanya ke ulama tuh beda loh. Misal ya, ada orang yang curhat gini ke ustadz atau ke motivator. Ustadz, saya ini kerja di misalnya Indomerit atau Beta Merit gitu ya. Saya kerja shift malam sehingga saya nggak bisa taraweh. Kalau jawaban dari ustadz biasanya gimana? Kamu dunia mulu. Udah dong, sholat. Kalau kamu sholat mengutamakan akhirat, Allah pasti akan melancarkan rezeki kamu. Itu biasanya jawaban dari ustadz. Tapi kalau jawaban dari ulama gimana? Beda. Kalau ulama ditanya, ustadz, oh syekh, aku ini harus kerja ya, nyari nafkah, dan kebetulan shift malam, tapi gak bisa sholat taraweh, pasti jawabannya lain. Kerja itu adalah amanah, dan kontrak kerja itu sudah merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Kalau kamu malah sholat taraweh di saat kamu wajibnya kerja, berarti kamu korupsi waktu. Maka udah sekarang kerja dulu aja. Toh yang penting kamu sholat yang wajib dilakuin, adapun taraweh nanti bisa di rumah sendirian. Kalaupun kamu capek, kamu boleh kok sholat sambil duduk asal menghadap kiblat. Kan kita tahu sholat sunnah boleh sambil duduk walaupun gak sakit. Kalian sengaja lagi malas berdiri, ya udah sholat sunnah sambil duduk aja. Gitu. Rukunya gini, itidal gini, kalau sujud ke tempat sujud tetap ya. Tapi kalau ruku boleh di kursi kayak gitu. Dan duduknya bebas, mau duduk selonjoran, mau duduk sila, mau duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, duduk di kursi, terserah. Yang penting kamu berusaha sholat menghadap kiblat sambil duduk gak apa-apa. Rukunya gini, kalau sujudnya tetap nempel ke tembok atau ke kasur atau ke karpet, terserah deh. Pokoknya ke bawah aja. Ulama akan ngasih tahunya gitu. Beda jawabannya. Ya. Nah, ketika seseorang dia ikhtiar tapi ikhtiarnya gak maksimal, maka ini adalah merupakan kekurangan yang mana dia bisa berdosa atasnya. Bisa dosa tergantung situasi dan kondisi ya. Tapi yang jelas kita gak boleh jadi posisi yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang gak ikhtiar sama sekali. Boleh gak kita gak ikhtiar sama sekali? Boleh? Boleh. Kalau emang udah gak bisa lagi. Itu satu-satunya kondisi di mana kita boleh untuk gak ikhtiar. Yaitu saat emang udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Adapun kalau kita masih bisa melakukan, lakukan walaupun minim hasilnya. Lakukan yang maksimal sesuai kemampuan kita. Contohnya Maryam, ketika beliau dalam kondisi hamil berat, ya udah mau melahirkan, beliau kan duduk di bawah pohon kurma yang udah mateng, kan mau makan, mau minum nggak bisa tuh. Manjat gak bisa, goyangin pohon gak bisa kan. Tapi Allah nyuruh untuk digoyangin tuh pohonnya. Akhirnya Maria menggoyangkan pohonnya, cuman diginiin, tapi goyang sendiri tuh pohonnya keras, terus jatuh. Nah di situ Maryam tetap ikhtiar kan ya, tetap ada ikhtiarnya.
Dan itu adalah ikhtiar maksimal versi Maryam pada saat itu. Mau gimana lagi coba, kalian pernah gak sih hamil? Astagfirullah, gak mungkin kalian hamil. Maksudnya kalian pernah gak sih ngeliat orang yang hamil? Kalau pas udah mau pembukaan 1, 2, 3 itu tuh udah sakitnya luar biasa. Sakitnya tuh udah, itu sakit banget. Ya, udah sakitnya luar biasa. Nah, mau sholat aja gak bisa, ini disuruh manjat pohon, kan gak mungkin. Nah, Maryam maksimalnya cuma bisa gitu, ngegoyangin, dan jatuh itu kurma. Allah yang ngasih rizkinya. Sekarang, kondisi kita boleh gak ikhtiar sama sekali adalah ketika kita emang udah gak bisa ikhtiar sama sekali. Contohnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, itu kan udah dilempar pakai katapult. Udah mau ada api di depannya. Mau ngapain lagi sekarang? Udah gak bisa ngapa-ngapain kan? Cuman bisa bertawakal kepada Allah sambil doa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya jatuh Nabi Ibrahim dan apinya jadi dingin dan juga nyaman. Itu apinya bukan cuman dingin ya, tapi nyaman. Karena kalau apinya dingin, Nabi Ibrahim dilempar dari katapult, apinya dingin, tetap aja kalau jatuh dari berapa ya, 30 meter jatuh, tulang remuk. Iya gak sih? Tapi Allah jadikan apinya bukan cuma dingin, tapi memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim atas izin Allah. Jadi pas jatuh tuh nyaman banget di api, dalam kondisi dingin, nyaman. Nabi Ibrahim tubuhnya gak ada yang retak, seperti itulah. Nah, ini dilakukan ketika kita udah gak bisa ikhtiar sama sekali. Ya. Atau ketika kita udah ikhtiar maksimal dan selanjutnya udah gak mungkin lagi bisa ngelakuin apa-apa, di situ kita udah batas maksimal, kita doa aja ke Allah. Gitu. Nah, kalian udah ada di posisi mana? Udah ada di posisi mana? Rata-rata kita ada di posisi yang ikhtiarnya belum maksimal. Itu biasanya kita posisinya di situ. Dan biasanya kalau ikhtiar belum maksimal itu hati gak tentram. Itu aja lihat parameternya. Kalau ikhtiar belum maksimal, hati itu gak akan tentram. Hati itu pasti ada was-was. Adapun kalau ikhtiar udah maksimal sesuai yang kita mampu, itu biasanya hati dikasih ketenangan. Gitu teman-teman. Dikasih ketenangan sama Allah. Makanya yang lagi nyari kerja, kalian maksimalin dong. Dan ingat, maksimalinya tuh bukan cuma dari sisi duniawinya. Kalian nyoba kesini. Tapi kalian gak ada usaha akhiratnya. Apa ikhtiar akhirat supaya bisa dapat kerja lebih gampang? Sedekah kalau emang kita punya duit. Kalau nggak bisa duit sedekah, kita bisa sedekah dengan cara apa? Jasa. Ikut kajian-kajian Islam. Itu adalah jalan ikhtiar akhirat. Kebanyakan manusia, kalau udah ngomongin tentang tawakal dan ikhtiar, biasanya tawakal ikhtiarnya untuk hal-hal apa? Duniawi biasanya. Jarang kita ikhtiar atau tawakal yang sifatnya adalah akhirat gitu. Jarang. Padahal Allah menyuruh kita untuk tawakal dalam perkara dunia dan akhirat, teman-teman. Dalam perkara taubat, dalam perkara mencari hidayah, itu kita harus tawakal dunia dan akhirat juga. Oke? Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan hal ini ya. Iya, itu aja sepertinya yang ingin saya sampaikan untuk materi ini. Karena udah tercakup dengan yang pembahasan-pembahasan sebelumnya insyaallah. Ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang tadabbur ayat Quran di surat Yusuf. Bismillah. Oke. Kita kemarin udah sampai ayat mana? Masih ingat gak kalian terakhir kali? Nabi Yakub nangis karena Nabi Yusuf hilang. Paham ya? Habis nangis apa sih? Setelah Nabi Yakub berkata fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Nah, ini masih masuk juga ke dalam bab tawakal juga ya. Yaitu gini teman-teman. Aku udah sering ingetin perbedaan antara Nabi Yakub dengan ibunya Nabi Musa adalah Nabi Musa musuhnya siapa, Regan? Firaun. Itu powernya gede gak Firaun? Itu power terbesar pada zaman itu Firaun ya. Sedangkan Nabi Yakub, antagonis dalam kisah Nabi Yakub itu siapa, Regan? Keluarganya itu lebih tepatnya siapa? Anak-anaknya yang lebih dewasa daripada Nabi Yusuf. Berarti secara threat level yang lebih berbahaya itu siapa? Firaun atau kakaknya Nabi Yusuf? Firaun.
Tapi kok bisa ya, yang threat levelnya super tinggi, ibunya Nabi Musa masih ikhtiar untuk nyelamatin Nabi Musa. Yaitu dengan cara apa? Ibunya Nabi Musa minta ke kakaknya Nabi Musa yang perempuan untuk ikutin Nabi Musa. Yang mana gara-gara kakaknya Nabi Musa ngikutin Nabi Musa di sungai, akhirnya kakaknya tahu, oh itu Nabi Musa dibawa ke istana. Kemudian kakaknya ikut ke istana. Kemudian Nabi Musa yang asalnya nggak mau nyusu dikembalikan lagi ke ibunya. Akhirnya Nabi Musa jadi bisa tahan hidup sampai dewasa. Setelah dewasa akhirnya Nabi Musa berhasil mengalahkan Firaun. Bayangin, threat level super tinggi, tapi masih bisa ikhtiar. Sedangkan Nabi Yakub, posisinya kan threat levelnya nggak terlalu parah. Wah, anak sendiri. Dan kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub tuh masih nurut sama Nabi Yakub. Masih respect gitu, masih ada respect. Nggak berani ngelawan. Walaupun makanya kenapa mereka mainnya lewat jalur belakang? Karena nggak berani ngelawan kan ya. Kalau misalnya berani ngelawan mah ya langsung ngomong, ayah nggak adil. Kami mau bunuh Yusuf gitu kan ya. Tapi kenapa mereka main jalur belakang? Karena mereka masih respect, mereka masih ingin mendapatkan cinta Nabi Yakub. Makanya mereka main jalur belakang. Berarti kan Nabi Yakub sebenarnya threat levelnya kecil itu loh. Tapi ternyata di dalam kisah Nabi Yusuf, Nabi Yakub tuh nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Nabi Yakub cuma ngomong apa? Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Karena teman-teman, terkadang kalau kita ngelihat dari sudut pandang orang lain, kita akan ngelihat Nabi Yakub ujiannya kecil dibandingkan ibunya Nabi Musa. Betul kalau dari sudut pandang kita. Tapi dari sudut pandang orang yang merasakannya beda. Makanya jangan pernah membandingkan ujian kita dengan ujian orang lain. Tuh jangan. Allah, kamu istri 1, anak 3, sakit-sakitan. Nih aku lebih banyak yang sakit-sakitannya. Istri, anak semuanya sakit-sakitan. Tapi aku masih kuat. Gak bisa gitu teman-teman, beda. Gak bisa kayak gitu. Lu mah mending lah gua gitu ya. Bahasanya sering kan kayak gitu ya. Nah ini gak bisa teman-teman, gak bisa kayak gitu. Kita harus paham bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu beda-beda. Secara fisik bisa sama ujiannya, tapi secara psikis orang yang terkena ujiannya beda. Dan itu beda banget outcome-nya. Beda banget. Arizal, Daniel, ujiannya sama persis. Tapi Daniel emang udah terbiasa kuat dari kecil. Sedangkan Arizal dulunya mamis boy. Apa mamis boy deh? Anak mami. Terus dapat ujian yang selevel dengan Daniel. Yang gak kuat Arizal. Maka ini jadi pelajaran penting. Jangan melihat ujian orang lain dari kacamata kita. Berusaha untuk empati. Dan pelajaran satu lagi teman-teman. Nabi Yakub itu di situ posisinya emang udah gak bisa ikhtiar. Ya. Makanya beliau cuma mengatakan apa? Fasabrun jamil. Sabar, sabar itu yang terbaik. Karena Nabi Yakub dengan ketajaman analisanya tahu kalau seandainya ikhtiar gini nanti bisa jadi nanti kakaknya Nabi Yakub akan lebih banyak mencelakakan, bahkan Benjamin pun akan dicelakakan. Makanya Nabi Yakub lebih memilih untuk fasabrun jamil. Tapi kemudian setelah mengatakan fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah adalah tempat memohon, tempat bergantung, tempat menyandarkan atas apa-apa yang kalian ceritakan tadi. Jadi Nabi Yakub ngingetin kepada anak-anaknya, Allah lebih tahu tentang apa yang kalian ceritakan. Aku serahkan semuanya pada Allah. Ya, kemudian lanjutnya teman-teman. Waja'at sayyaratum fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Maka datanglah karavan. Tahu karavan nggak? Pokoknya kafilah dagang gitu, rombongan dagang. Kemana? Ke sumur. Ketika mereka menurunkan timba, salah satu dari mereka mengatakan, hadza gulam, ada anak kecil nih. Wa asarruhu bida'ah. Mereka menyembunyikan Nabi Yusuf di tengah-tengah barang dagangan mereka. Wallahu alimun bima ya'malun. Allah lebih tahu tentang apa yang mereka lakukan. Kemudian lanjutannya apa? Wasyarawuhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudati wa kanu fihi minaz zahidin. Keren banget teman-teman. Luar biasa ini. Lihat teman-teman, lihat.
wasyarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Dan mereka menjual Nabi Yusuf hanya dengan beberapa dirham aja. Hanya dengan harga yang murah. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka tuh ngerasa kayak gak butuh. Nabi Yusuf tuh kayak, apa sih ini anak? Gue gak butuh, kayak gak ada harganya gitu. Makanya dijualnya dengan harga yang murah. Tapi kita tahu, Nabi Yusuf tuh murah atau mahal? Gak bisa dihargain lagi, saking mahalnya nilai Nabi Yusuf, value-nya Nabi Yusuf. Tapi mereka ngejual dengan harga yang murah. Pelajaran penting dari sini adalah teman-teman, pasti ada dalam kehidupan kita orang-orang yang nganggap kita remeh, nganggap kita nggak ada harganya, nganggap kita tuh kayak sampah, nganggap kita tuh kayak nggak ada apa-apanya, nggak dibutuhin. Tapi itulah cara Allah untuk mengalihkan kita dari hidup bersama mereka menuju tempat yang lain, yang mana disitulah kita bisa lebih maksimal dalam berkarya, maksimal dalam memanen pahala. Jadi kalau kalian ada dalam kondisi di mana orang gak menghargai kalian, ingat Nabi Yusuf itu manusia terbaik, kata Nabi SAW. Nabi Yusuf itu anak dari Nabi, anak dari cucu dari Nabi, cici dari Nabi. Ya, dia itu orang yang secara nasab luar biasa, kesolehannya luar biasa, dipuji-puji oleh Nabi SAW. Tapi di sini gak dihargai sama sekali, atau dihargai dengan harga yang murah. Kalau kalian ada dalam kondisi hidup di mana kalian tuh gak dihargai, usaha kalian gak dihargai, kalian ikhtiar tuh benar-benar malah diejek-ejek, maka ingat teman-teman, selama kalian berada di atas track yang benar, ikhtiar yang benar, usaha yang benar, maka kalian pasti ujung-ujungnya dapat kebaikan. Karena ujian dari orang-orang yang soleh adalah diantaranya emang dikucilkan, gak dianggap. Kalian tahu gak sih, Nabi Soleh cerdasnya gimana sih? Nabi Soleh itu cerdas banget. Di kalangan kaumnya itu Nabi Soleh itu orang yang punya value, cerdas. Pokoknya mah udah all ada pada Nabi Soleh. Ada pada Nabi Soleh. Tapi apa coba ucapan dari Nabi Soleh? Apa ucapan dari kaumnya Nabi Soleh? Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Hei Soleh, dulu tuh kami sangat berharap sama kamu, kau punya potensi. Tapi setelah kau mendakwahi ajaranmu ini, kami jadi gak bisa lagi ngarap sama kamu. Lihat bagaimana Nabi Soleh direndahkan. Seperti itulah teman-teman. Ketika kita udah maksimal tapi kita gak dihargai, itu adalah ciri-ciri insya Allah kita berada di atas kebaikan. Asal sekali lagi kita emang benar-benar ikhtiarnya benar, usahanya benar, berada di atas jalan yang benar, doa maksimal ke Allah. Maka kalau kita nggak dihargai, itulah yang terbaik insya Allah. Dan itu cara Allah untuk mengalihkan kita kepada posisi yang terindah. Ada anak SMA negeri PIP di Jakarta teman-teman. Dia anak orang yang cukup kaya. Ini kalau sekarang kalian udah zaman zonasi ya? Regan zaman zonasi nggak dulu? Ada sih waktu SMP ke SMA. Oh, SMP kalau SMA. Kalau SMA udah zonasi ya? Belum SMA kalau nggak salah. Oh SMA ya. Jadi kita tahu ya, sebelum zonasi kita tahu ada SMA terbaik. Di Bandung SMA berapa yang terbaik? 3, 2, 5. Itu yang terbaik kan ya, 8. Tapi setelah zonasi udah nggak ada SMA terbaik tuh. Semuanya sama aja. Nah, maka di sini teman-teman, ketika kondisinya ada dulu ketika sistemnya belum zonasi, habis mau ngejawab dulu, kalau mau ngejawab di luar dulu aja. Itu ketika sistemnya belum zonasi, ada salah satu dari adik didik kita yang dia itu Masya Allah punya potensi, cerdas, SMP-nya SMP yang bagus, ya. Orang tuanya sangat ngarepin ke dia, pingin dapat yang terbaik. Dan targetnya itu masuk SMA 81 Jakarta lah. Abiat ada di sini, Abiat. SMA 81 Jakarta dulu salah satu SMA yang wow banget. SMA 81, 68 dan beberapa SMA lainnya itu SMA yang wow, terbaik banget. Dia cerdas, punya potensi, keren lah pokoknya, orang tuanya juga punya. Tahunya teman-teman, pas udah lulus SMP dia udah ikhtiar yang terbaik, tapi malah masuk
ke salah satu SMA yang gak terkenal. Bahkan kalau ditanya kamu masuk SMA mana? SMA sekian. Emang ada SMA itu ya? Coba bayangin gimana perasaan kalian kalau digituin. Kamu masuk SMA itu? Emang ada ya SMA itu? Gimana perasaannya coba? Dia masuk SMA tersebut. Dan ketika dia masuk SMA tersebut, beneran dia bener-bener ngedown banget. Ngedown banget. Yang hebat ayahnya. Ayahnya luar biasa. Kan rata-rata ya kalau ayah yang ambisius biasanya ketika ngelihat anaknya gagal, kamu sih ikhtiarnya nggak maksimal, kayak gitu kan ya. Tapi ayahnya ini luar biasa teman-teman. Ayahnya emang pingin anaknya sukses, dapat yang terbaik, SMA terbaik. Tapi ayahnya ngomong ke anaknya ketika anaknya masuk SMA yang sangat-sangat tidak terkenal, itu ayahnya ngomong, gak usah khawatir, Allah pasti ngasih yang terbaik. Bisa jadi disinilah kamu akan dapat kebaikan-kebaikan yang kamu nggak akan kira. Hanya dia masuk SMA tersebut, ngedown 1 tahun. Gara-gara ngedown larinya kemana? Ke kajian. Kajian itu kan tempat larinya orang-orang yang gagal biasanya ya. Iya, biasanya kayak gitu kan. Orang-orang yang zaman sekarang, kenapa kamu hijrah? Karena udah gagal bisnis. Kenapa kamu hijrah? Diputusin pacar. Makanya saya mending hijrah aja deh sekalian. Biasanya hijrah itu kajian itu tempat lari orang-orang yang udah kena banyak masalah biasanya ya. Jadi di pandangan masyarakat nggak fun karena orang ikut kajian biasanya orang-orang yang punya problem. Tapi bener aja teman-teman, dia punya problem, akhirnya dia masuk rohis. Pas masuk rohis dia belajar agama dikit-dikit, tahunya kelihatan dia mulai semangat, dan di situ dia mulai kelihatan yang paling antusias, dan akhirnya dia jadi ketua rohis di SMA tersebut. Setelah itu dia mempelajari lebih dalam lagi. Akhirnya gara-gara dia ketua rohis kan mau nggak mau harus kelihatan yang paling solehnya. Dia teh ganteng orangnya teh. Dan ketika dia yang namanya orang ganteng, pacaran kan banyak yang mau tuh cewek-cewek. Tapi karena dia anak rohis jadi nggak mau pacaran, bisa jadi contoh yang buruk. Jadi dia nggak pacaran. Pacaran mah pingin, tapi dah takut gitu ketahuan masa anak rohis pacaran. Akhirnya dia maksimalin, saya pengen belajar. Akhirnya ngebuka IG, ngebuka Instagram Arizal, dia belajar dengan Arizal gitu ya lewat online. Habis itu dia ngelihat ada blog M Square, ada kajian Ustadz Nuzul, akhirnya ke kajian Ustadz Nuzul gitu ya, ikut kajian salaf, alhamdulillah. Habis itu dia jadi paham agama, jadi ngejaga sholat 5 waktu, pokoknya jadi baik aja. Dan setelah dia udah baik teman-teman, dia belajarnya udah maksimal, dan tahunya teman-teman dalam sejarah seumur hidup ya, dia adalah orang satu-satunya dari sekolah yang sangat gak terkenal tersebut yang masuk ITB teman-teman. Dan itu langsung pada muji-muji, Masya Allah ini seumur hidup track record sekolah ini gak pernah ada yang masuk ITB, tapi kalau bisa masuk ITB akhirnya dipuji-puji, dan dia masuk ITB, Masya Allah. Jadi pas sudah masuk ITB pun dia ikut kajian ke Arizal. Di saat murid-murid awal generasi Arizal pada mentahdir Arizal, menjauhi Arizal, dia salah satu yang ikut kajian rutin Arizal, Masya Allah, walaupun hujan-hujanan gitu. Teman-teman, ada saatnya kita tuh gak dihargai, atau masuk ke tempat yang gak ada harganya. Tapi selama kita berada di atas jalan yang benar, itulah teman-teman yang insya Allah bakalan membuahkan yang terbaik. Kalian pernah gak sih mikir Nabi Yusuf yang gak dihargai gitu, yang dibuang sama kakaknya, selain dibuang sama kakaknya, dibuang lagi sama orang yang nemuinnya gitu. 2 kali Nabi Yusuf dibuang. Sama kakaknya dibuang ke sumur, udah diselamatin, malah dibuang lagi di pasar perbudakan. Itu kan Nabi Yusuf gimana gak sakit hatinya, kalau beliau orang biasa mah ya sakit hati. Tapi ternyata dari situlah Allah menghendaki Nabi Yusuf nantinya bakalan jadi penyelamat umat atas izin Allah. Nabi Yusuf jadi jalan hidayah buat ribuan orang. Hanya sabar. Perlu kesabaran teman-teman. Kalian yang sekarang lagi ada di posisi itu, yang gak dihargai oleh orang tua mungkin. Udah ikhtiar tapi gak dihargai oleh teman, oleh pihak sekolah, oleh guru-guru kalian. Selama kalian ikhtiarnya udah maksimal dan kalian berada di atas jalan yang benar, dah pelong aja ke Allah. Katakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebagai penolong yang sebaik-baiknya. Gitu. Problemnya adalah kita sekarang terlalu banyak ikhtiar, terlalu banyak takut, terlalu banyak mikirin, tapi kita nggak ngedeketin Allah gitu loh. Nggak ngedeketin Allah. Ada yang sangat disayangkan gitu, orang-orang yang kemarin nggak keterima
kalau dari SMA jalur undangan teh apa? Senam PTN, pocok-pocok PTN, naon eta namanya teh? Naon kan namanya? Sekarang tuh SNBP namanya. SNBP yang keterima SKPB cenah, SNBP. Oh, macam-macam udah teuing itu kumaha. Itu lihat yang keterima akhirnya jadi ngerasa udah oh enak lah udah keterima gitu. Dan yang belum keterima akhirnya apa yang terjadi? Saya harus maksimal, saya harus belajar lebih giat lagi biar saya masuk kampus yang terbaik sesuai favorit saya. Bro, kalem. Kamu kalau ngomong masalah ikhtiar, kok yang menjadi fokus utama tuh untuk duniawi ya? Kenapa nggak berusaha ikhtiar untuk akhiratnya gitu? Duniawi kita maksimalin kok insya Allah. Tapi akhiratnya jangan dilupain. Bisa jadi gara-gara kita suka ikut kajian pas lagi masa-masa transisi SMA menuju kuliah, Allah memudahkan kita atas dunia duniawi kita. Allah mudahin. Silakan, nggak apa-apa walaupun porsi duniawinya lebih banyak belajarnya. Belajar Islam cuma bisa seminggu sekali ya. Tapi belajar duniawi untuk persiapan masuk ITB saya pingin 30 jam per hari. Mangga silakan, nggak apa-apa. Yang penting jangan dihilangin total gitu loh. Jangan dihilangin total untuk ngajinya. Karena kebayang kalau misalnya seminggu 30 jam gitu. Seminggu 30 jam belajar buat masuk ITB ya. Kemudian habis itu gagal. Lihat sakit hatinya gimana. Tapi orang-orang yang mungkin belajar maksimal 30 jam per minggu. Tapi dia setiap minggunya ngeluangin 1 jam, 2 jam untuk ngaji. Dan dia jadi paham agama, paham kewajiban dia. Dia upgrade imannya. Terus gak keterima. Ya walaupun gak keterima tapi alhamdulillah. Selama beberapa bulan ini saya jadi paham tentang halal haram. Yang dulu-dulu gak ngerti saya jadi paham. Saya jadi bisa tobat. Itu indah banget teman-teman. Apa sih yang lebih indah daripada ngelihat orang-orang tobat kepada Allah sih? Apa yang lebih indah daripada ngelihat orang-orang tobat kepada Allah, balik kepada Allah? Aduh seneng aja gitu ya ketika ngelihat anak salah satu sekolah elit di Jakarta. Udah cerita ke kalian ya. Bagaimana dia melalaikan puasa bertahun-tahun dan itu ditunda. Dan kita tahu dalam mazhab Syafi'i kalau ditunda sampai masuk Ramadan tahun berikutnya, maka selain dia wajib puasa, dia terkena denda fidyah. Dan itu dia udah bertahun-tahun. Kalau dia totalin itu dia harus keluar uang sekitar 10 juta. Dia bukan orang yang kaya, walaupun di sekolah elit tapi dia termasuk orang yang sederhana. Tapi kalau dia punya tabungan, dia dapat THR dari orang tuanya, dibayar itu. Dia langsung bayar fidyah, nitipin lewat Arizal. Dan dia tuh masih punya utang fidyah kalau ditotalin sekitar 8,1 juta. Akhirnya dia memberanikan diri untuk cerita ke orang tuanya. Mah, dulu aku ngelalain puasa dan aku punya banyak banget utang yang harus aku bayar nih. Harus bayar fidyah sekian. Dikirain orang tuanya bakalan marah abis. Taunya orang tuanya malah nangis terharu. Masya Allah anakku mau tobat atas kelalaiannya. Itu ibunya langsung transfer 8,1 juta teman-teman. Buat ngebayar fidyah anaknya. Terus ibunya nangis terharu karena anaknya tobat. Kenapa bisa sampai keluar 8,1 juta? Kalian rela gak? Udah nabung capek-capek 8,1 juta keluar untuk bayar denda gitu. Gak rela. Biasanya kita gak rela. Tapi ibu tersebut tahu. Ini saya ngebantu anak saya untuk ngebayarin denda. Ini pahala akhirat. Dan ibu ini 8,1 juta itu bukan uang kecil teman-teman. Tapi ketika ngelihat anaknya tobat itu jadi kebahagiaan yang bisa membayarkan itu semua. Itu yang indah teman-teman. Makanya ikhtiar saya lagi. Kalau kita ngomong ikhtiar ingat. Jangan cuma fokus ikhtiar masalah duniawinya. Tapi ikhtiar masalah akhirat. Ikhtiar perbaiki sholat. Kalian yang lagi nunggu buat nanti masuk kuliah. Yang tajwid sholat. Bacaan Al-Fatihah masih rusak. Gak apa-apa sekali lagi belajar buat. Kalau tadi yang buat kuliah apa sekarang? Yang jalur tulis tesnya apa? SNBT. Silakan kalian mau ikhtiar buat SNBT sehari 5 jam. Gak apa-apa. Tapi luangin kayak 1 jam per minggu untuk memperbaiki bacaan sholat kita. Itu insya Allah bakal jadi keberkahan teman-teman. Ya, semoga jadi kebaikan. Minta maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam ceramah di malam hari ini. Itu dari Arizal. Semoga jadi keberkahan. Masya Allah. Udah hampir 100 orang di sini ya. Silakan yang punya pertanyaan. Boleh ditanyain tentang materi ataupun di luar materi. Izin bertanya, misalnya ketika sedang lucid dream,
lalu melakukan perbuatan maksiat dalam mimpi tersebut, apakah berdosa? Insya Allah nggak dosa teman-teman. Nggak tahu ya, jujur deh, beneran, asli demi Allah, berani sumpah demi Allah, pernah mimpi yang dimana di mimpi tersebut bisa ngatur diri Arizal, bisa. Ini waktu masih bayi, waktu bayi lagi, astagfirullah, waktu masih kecil, belum balik ya. Kan kita tahu menceritakan hal-hal yang mimpi buruk tuh nggak boleh ya, tapi ini waktu masih kecil kan, jadi bukan sebuah keburukan gitu. Jadi mimpi, di dalam mimpi tersebut masuk ke dunia game ya. Terus habis itu Arizal mikir, aku nggak mau game ini, takut sama itu, pindah. Dan itu udah asli, bisa ngatur badan Arizal, bisa diatur kayak real banget hidupnya. Terus Arizal takut, mau bangun, cerep, bangun. Tidur lagi, pingin balik lagi ke mimpi, balik lagi teman-teman, balik, itu asli. Nah, penjelasan secara psikologinya nggak bisa ngejawab. Penjelasan secara Islamnya juga nggak terlalu tahu tentang pasti, karena kalau udah mimpi kita berbicara tentang ruh. Dan kalau udah berbicara tentang ruh, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, kata Nabi SAW atas perintah Allah. Mereka bertanya tentang ruh, tentang roh. Kemudian Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, roh itu urusan Allah. Dan tidak ada yang diketahui oleh kita kecuali sedikit saja. Ya. Jadi nggak bisa ngejelasin tentang masalah lucid dream dan sebagainya. Yang jelas kaidah umumnya, kalau orang lagi tidur mah emang nggak dihisap sama Allah. Kan pena catatan amal tuh ditarik atas 3 orang. 1, orang yang balik, orang yang belum balik sampai dia balik, anak kecil sampai dia balik, orang yang tidur sampai dia bangun, dan orang yang gila sampai dia waras, gitu ya. Atau orang yang lupa, maaf kalau hadisnya ada yang keliru hadisnya, gitu ya. Jadi insya Allah nggak dosa. Ada yang mau nanya dari kalian langsung? Belum? Izin bertanya. Silakan Dagan. Yang pertama berkaitan dengan materi. Jika kita berikhtiarnya itu benar-benar total ikhtiar versi kita tanpa melibatkan Allah, nah apakah sewaktu-waktu kita harus bertobat, dan apakah berdosa kayak entah fokus belajar gitu sampai larut malam tapi benar-benar gak melibatkan Allah, apakah hal tersebut harus taubat atau istighfar kepada Allah? Terus yang kedua berkaitan di luar materi, Regan pernah lihat kalau sholat wajib orang tua itu kan udah sepuh agak susah, dan Regan kurang tahu apakah itu sakit atau tidak, cuman gerakannya tidak sempurna. Nah apakah lebih baik duduk saja, atau dengan gerakan yang dia bisa, atau gerakan sholat normal tapi agak tidak sempurna gitu? Oke, baik ya. Baik, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu tentang udah lupa lagi saya apa? Yang ikhtiar. Oke. Kalau kita udah terlanjur ikhtiar, di mana kita ikhtiarnya itu tanpa melibatkan Allah sama sekali, kemudian kita sekarang sadar, ya itu tobat ke Allah, minta ampun ya Allah, maaf karena dulu aku lalai kepadamu ya Allah, aku lalai kepadamu, aku minta ampun. Insya Allah itu udah cukup dengan gitu ya. Terus harus diingat bahwasanya statement aku ikhtiar maksimal kemudian sisanya aku serahkan kepada Allah, ini juga keliru ya. Yang benar adalah aku serahkan semuanya kepada Allah dari awal sampai akhir, dan aku ikhtiar maksimal atas perintah Allah. Itu yang benar. Jadi jangan bilang usaha maksimal dulu maka aku sisanya serahin ke Allah, seakan-akan Allah tuh udah tinggal yang sisanya, berarti kita yang domin aja gitu, kayak kita tuh yang lebih wow gitu ya. Jadi kalimatnya harus kita rubah ya. Jangan bilang ikhtiar dulu maksimal baru doa, atau ikhtiar dulu maksimal sisanya serahkan kepada Allah. Jangan gitu. Yang benar adalah serahkan semuanya kepada Allah dari awal ikhtiar sampai akhir, dan aku ikhtiar maksimal sebagai wujud menghambakan diri kepada Allah. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian untuk yang kedua, apakah orang yang udah tua renta mending sholat sambil duduk, atau dia tetap sholat sambil maksimal cuman agak kurang? Jawabannya gini, selama masih bisa berdiri gak boleh duduk kan, harus tetap berdiri. Gimana kalau misalnya dia cuma bisa berdiri di awal, lalu setelah berdiri habis itu jadi cuma bisa duduk selanjutnya? Gak apa-apa, yang penting berdiri di awal, siapin kursi di belakang. Jadi pas awal kita berdiri, si nenek-nenek atau kakek tua ini berdiri, sholatnya sambil berdiri, lalu kemudian dia ruku, lalu itidal. Setelah itidal kan dia gak bisa sujud nih ya, kalau sujud nanti dia gak bisa bangun lagi ya. Maka pas dia udah itidal, pas menuju sujudnya dia duduk, terus habis itu sujud kayak gitu. Nah kalau udah duduk dia gak bisa bangkit lagi, untuk rakaat kedua gak bisa berdiri lagi, gak apa-apa. Yang penting awal dia berdiri dulu.
minimal berdiri pas awalnya gitu ya. Jadi selama masih bisa berdiri nggak boleh dia duduk, itu nggak boleh, nggak sah. Nah tapi kalau dia emang masih bisa sempurna semuanya, dalam artian dia masih bisa ruku, dia masih bisa sujud, cuman nggak maksimal, mending kayak gitu aja, kayak kondisi normal sholatnya tapi nggak maksimal, nggak apa-apa, daripada duduk yang lebih nggak maksimal lagi kalau duduk kita ya. Seperti itu ya. Iya, wa iya kan. Oke, ada yang mau nanya? Ihsan? Enggak? Belum? Fahri? Ini pertanyaan banyak banget ya. Kayaknya kalian dari orang-orang baru deh, makanya jadi banyak ya. Oke. Kalau misalnya ada video ceramah yang sangat bagus tapi ada musiknya, saya bingung apakah boleh men-share atau enggak. Ini tergantung situasi kondisi, tergantung juga maslahat dan mudaratnya, teman-teman. Itu harus jadi pertimbangan ya. Kita jangan terlalu gegabah, tapi jangan juga terlalu saklek. Jangan terlalu saklek, tapi jangan juga terlalu gegabah. Artinya gini, masih ingat ngisi ceramah di salah satu swalayan supermarket, bikin postingan. Udah berusaha untuk gak ada aurat sama sekali. Nah pas udah yakin gak ada aurat, taunya menclok di pinggir kiri, sudut atas kiri, ada banner yang ada cewek nggak nutup aurat. Nah udah postingan udah viral, isinya insya Allah manfaat banget. Terus ada yang komen, Ustadz itu ada aurat di situ. Lah kamu ngapain ngeliat ke pojok sana? Coba kenapa gak ngeliatin ke Arizal? Ngapain ngeliat ke pojok sana yang mana kayaknya hampir gak ada orang yang ngeliatin deh. Tapi dia sampai sedetail itu ngeliat yang sononya. Sedangkan ceramah yang pentingnya kalau di delete nanti penyebarannya susah lagi kalau di TikTok tuh. Ya udah, itu gak ada masalah. Ya, ingat, sesuatu yang sifatnya pengikut itu insya Allah dimaafin kalau itu sedikit. Makanya kalian jualan sabun yang sabun Ziu misalnya ya, dan itu di covernya ada gambar cowok misalnya, cowok gak pakai baju, ada gambar cewek misalnya yang terbuka auratnya. Apakah kalian dosa ngejual sabun tersebut? Enggak dosa, boleh tetap ngejual. Jangan sampai nanti ketika mau ngejual si sabunnya dicoret-coret pakai spidol dulu, dia ditiungan gitu ya, si ceweknya tuh pakai spidol jadi kerudung. Nanti nggak laku, ngiranya barang yang udah dipakai gitu. Jangan digituin. Jadi itu kalau sesuatu yang sifatnya pengikut, kalau itu nggak dominan, itu tuh minim, itu masih bisa ditolerir gitu. Ya jadi jangan saklek banget. Ustadz kenapa sih postingan tapi kok masih banyak cewek-cewek berkeliaran? Fokusnya ke ustadznya, makanya jangan ngeliatin cewek-cewek yang lainnya gitu. Kita matanya jelalatan banget sih gitu. Ini terkadang kita kalau kayak gini nantinya jadi ekstrim banget teman-teman, jadi ekstrim banget. Tapi kan kita harus ideal. Ya ideal kalau bisa silakan, tapi kan gak selalu orang bisa ideal, gak bisa. Ini ada ustadz loh yang nggak mau nyebut siapa ustadznya, ada orang jualan di pasar, halal nggak? Susah nggak untuk dapat stand di pasar dan dapat pedagang customer pembeli rutin? Susah nggak? Susah untuk cocok tuh, susah kan? Ustadz ini ditanya sama waktu kajian tablik akbar, nggak serk, jujur aja. Sang penanya udah ikut kajian gitu ya, udah ngeluangin waktu buat kajian. Ustadz saya kerja di toko ini tapi ada musiknya, gimana ya Ustadz? Apa kata Ustadznya? Keluar aja, ganti tempat dagang yang baru. Atek geregen, ente gampang Ustadz, ratusan juta ke uangnya, mungkin tabungannya gitu ya. Tapi kan gak sopan kalau kayak gitu ya, gak sopan. Itu beda asli, Ustadz sama ulama tuh beda. Ustadz Muhammad siapa namanya tuh, Abdul Hakim Abdad, ketika ditanya masalah cukur jenggot tuh, TNI yang cukur jenggot ya sampai bersih, apakah harus keluar? Jawabannya jangan keluar. Maslahat kamu ada di TNI. Orang yang di TNI tapi kamu masih bisa nyebarin dakwah sunnah, ini maslahat besar. Nggak apa-apa, tetap di TNI ya. Kan kalau di TNI nggak boleh berjenggot panjang gitu ya. Itu problemnya gitu. Nggak boleh di jenggot panjang, dia harus dikerut terus, harus bersih total, clean banget. Tetap di sini kerut jenggot tapi istighfar ke Allah. Beda kan jawabannya ulama dengan ustadz mah. Beda gitu asli. Oh ya, ada yang nanya tentang ustadz. Dalam mazhab Syafi'i yang muktamad adalah mencukur jenggot itu hukumnya nggak haram tapi makruh ya. Itu dalilnya apa sih? Bagus ini dalilnya. Ini ada yang ditanyain sama, kalau kalian ke Lipia, kuliah di Lipia, itu kan syekh-syekhnya hampir semuanya salafi.
bermanhaj salaf, tapi kenapa banyak yang dikerut jenggotnya? Kenapa banyak yang dikerut? Ya jadi sampaikan aja yang muktamad. Muktamad itu artinya pendapat resmi yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Hukum mencukur jenggot tuh bukan haram tapi makruh. Kenapa? Sampaikan ya dalilnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, alasan dilarangnya mencukur jenggot adalah karena menyerupai orang Majusi. Oke, Nabi SAW bersabda, selisihilah orang Majusi. Karena orang Majusi itu kan mengkerut jenggot abis, kumis sehingga Mario Bros gitu ya. Kumis kayak gitu tapi jenggot abis. Nah, beliau bersabda, selisihilah orang musyrik atau selisihilah orang Majusi, ya. Yaitu dengan cara apa? Karena orang Majusi membersihkan jenggot dan membiarkan kumis, selisihilah berarti dengan cara apa? Kumis diilangin atau dicukur pendek, jenggot dibiarkan lebat. Paham ya? Alasannya adalah kayak gitu. Nah, ketika banyak dari orang-orang Majusi, banyak dari orang-orang musyrikin yang mulai untuk menumbuhkan jenggot, dan bahkan sekarang antara orang musyrikin dengan orang muslim kayaknya gak bisa dipastikan perbedaannya. Artinya ada orang musyrik yang jenggotnya lebat, contohnya orang-orang di India misalnya kayak gitu ya. Dan juga ada juga orang-orang muslim yang justru jenggotnya dihabisin total. Nah, maka ilatnya berubah. Ilatnya sudah tidak ada, bukan berubah ya. Ilatnya sudah tidak ada, makanya mencukur jenggot yang dulunya hukumnya dilarang sekarang jadi boleh atau minimal makruh lah kayak gitu. Itu dalil yang dipakai oleh ulama mazhab Syafi'i yang muktamad, yaitu mencukur jenggot hukumnya makruh, nggak sampai haram. Ya, itu kalau sampai pendek banget. Adapun kalau sampai clean, sampai benar-benar clean, memang itu lebih banyak lagi ulama yang mengharamkan karena itu lebih tasyabuh kepada cewek. Kalau Ariza pribadi masih cenderung ke pendapat ini sih, mayoritas ulama yaitu nggak boleh dicukur kecuali kalau udah lebih dari 1 genggam segini baru boleh dicukur, seperti itu. Oke, baik, lanjut lagi. Kenapa jadi kesini ya pembahasannya? Tadi lagi ngebahas apa ya? Oke, 6 menit lagi ya teman-teman ya, jam 10 kita udahan insyaallah. Apakah boleh terlalu mencari banyak uang? Apakah ada hukum agama yang membatasi tentang banyaknya nafkah yang boleh dicari? Oke, gini. Pokoknya nyari uang sebanyak-banyaknya alasannya apa? Kalau nyari uang sebanyak-banyaknya itu alasannya karena kita tamak, kita ngerasa nggak cukup padahal uang udah miliaran, maka ini nggak boleh. Apalagi kalau itu sampai mengurangi kita dari beramal soleh, dari ibadah, dari sholat dan sebagainya, itu nggak boleh. Tapi ada orang-orang yang justru dengan kerja jadi nggak maksiat. Kalau di rumah duduk-duduk main game dan sebagainya maksiat, game-gamenya yang haram misalnya. Kalau kerja dia ngerasain fun dalam bekerja, kerja nyari duit, tapi kerjanya yang halal. Nah, kalau emang alasannya gitu mah nggak apa-apa, sok kerja aja, daripada di rumah nantinya main game yang haram, mending kerja terus. Tapi udah jarang orang-orang yang kerja happy gitu ya, jarang ya. Ada yang kerja happy gitu. Enak banget kalau ada orang yang kerja happy. Ada sih orang-orang yang kayak misalnya kerja miau auk gitu ya. Itu kerjanya tuh apa, main game, streaming, diituin dan dapat duit dari YouTube. Tapi duitnya juga ya kalian tahu lah duit dari YouTube gimana halal haramnya. Oke, minta nasihat Ustadz, saya sudah cukup lama berselisih dengan kakak saya dan ini hanya sebatas masalah dunia. Dan bagi saya bukan di posisi yang harus disalahkan. Saya sudah coba beberapa kali memberanikan diri untuk memulai diskusi. Awalnya mereka dengar, tapi ujung-ujungnya saya yang disalahkan. Sekarang saya merasa hati saya sudah sakit pada puncaknya sehingga saya tidak lagi mau peduli. Sambil saya sebisa mungkin menghindari dosa memutus silaturahim. Kalau saya tanya ke hati saya selalu merasa sudah memaafkan mereka. Tapi selalu terbesit ke hati kalau saya sebenarnya nggak bisa memaafkan mereka. Dan setiap kali saya pelajari kisah Nabi Yusuf, saya merasa itu terlalu mustahil buat saya. Mohon nasihatnya. Ini teman-teman, yang dilarang itu memutus silaturahim. Adapun kalau rasa jengkel itu pasti ada. Maka setidaknya selama kamu masih suka ketemu kakak, atau misalnya ada frekuensi ketemu, misalnya setahun 3 kali atau 2 kali, dan setiap ketemu ngucapin assalamualaikum, maka itu udah tidak memutus silaturahim lagi. Dan mempersedikit chat itu boleh, demi mengurangi potensi gelut ya, demi mengurangi potensi clash lagi. Akhirnya kita mengurangi interaksi, itu nggak apa-apa. Yang penting setiap kali ketemu kita ucapin salam ya, masih ada pertemuan yang sifatnya itu walaupun nggak rutin, nggak apa-apa. Ini maaf ya Hilmi dan lain-lain yang belum kejawab, nanti silakan itu lagi ya.
tanya. Oh ini deh Hilmi. Semisal kita mengambil job atau proyek di bidang yang kita mampu, kita sudah terikat kontrak dan amanah, akan tetapi klien ternyata nambah cakupan kerja proyek tersebut sampai di luar bidang kita. Itu yang dosa si kliennya. Dan ini sering terjadi loh, sering terjadi. Murid AA tuh ada kemarin kerja di salah satu sekolah Islam. Dia nge-apply sebagai guru Quran. Akad kerjanya, kontrak kerjanya sebagai guru Quran. Tapi setelah udah jadi guru Quran, karena dia orang cerdas, anak SMA 12, Masya Allah ya, kakak kelasnya Regan, dia cerdas orangnya. Setelah dia udah dikontrak menjadi guru Quran, ada guru lain gak datang fisika, suruh ngajar fisika. Coba bayangin. Matematika, suruh ngajar matematika. Dan ketika dia udah capek kerja, pihak sekolahnya ngomong, kita kan kerja harus ikhlas. Ikhlas lagi. Oke lah, kita kerja harus ikhlas, tapi kalian juga harus ikhlas membayar kami. Harusnya gitu, dibalikin lagi. Nah kita mah bersembunyi di balik ikhlas itu nggak boleh. Dalam masalah kontrak kerja, kalau kita nambahin di luar kontrak kerja, kalau ditambah dari semua dari kontrak kerja yang awal kita tambahin, itu harus atas sepersetujuan dia. Kayak Arizal nih ya, nge-hire beberapa orang untuk di sini ngebantu-bantu jagain dede-dede. Tapi ada kadang-kadang job tambahan. Suka bilang, ini ada job tambahan gak apa-apa, sukarela. Ya gak apa-apa. Maka alhamdulillah gak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya gak ada kerelaan hati, itu berarti maksa. Dan itu dosa. Dosa buat Arizal, gak boleh. Nah kalau klien kayak gitu, kalau bisa ditolak ya tolak Hilmi. Tolak ya. Atau misalnya terima tapi dengan fee yang lebih besar, silakan. Ya. Makasih teman-teman udah banyak pertanyaan ini membuktikan kalau kalian semangat buat belajar. Besok biasanya jam 5.30 kita kajian itu insya Allah kita kajian fikih. Oh malam ini malam ke-19 ya, bukan malam ke-20, maaf ya. Oke. Ustadz tuh dai maksudnya? Iya, dai ya. Dai. Oke. Terkadang ada teman atau saudara yang sulit untuk sholat, seringnya meninggalkan sholat atau hanya sholat Jumat dalam seminggu. Apakah dia masih muslim? Tergantung pendapat kita, pendapat yang mana yang kita pegang. Kalau A pribadi ikut ke pendapat bukan muslim lagi ya, bukan muslim lagi kalau emang cuma sholat Jumat doang dan dia nggak sholat yang lainnya. Tapi kalau misalnya ikut pendapat mazhab Syafi'i berarti masih muslim gitu. Yang emang lucu, ada pendapat sebagian di antara ustaz-ustaz salafiyin ya, ini bukan merendahkan ustaz salafiyin sama sekali, enggak. Cuman ini sekadar jadi bahan buat kita pikir ya. Jadi ada ustadz yang ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya orang yang ninggalin sholat? Nah ustadz ini berpendapat ninggalin sholat tuh kafir. Oke? Berarti sama dengan pendapat Ariza nggak? Tapi ustadz ini juga berpendapat nggak bisa asal mengkafir-kafirkan. Jadinya lucu. Nah ketika ada seorang istri yang suaminya nggak sholat, akhirnya ustadz ini bilang, jangan dulu cerai karena takutnya masih muslim, tapi jangan juga berhubungan badan, takutnya dia kafir. Atau jadi ngakak gitu, ngakak asli. Tapi Ariza juga jujur aja, Ariza juga ada dalam posisi ini dalam beberapa kasus dimana yakin itu sebuah kekafiran, tapi belum berani mengkafirkan. Tapi karena nggak berani mengkafirkan, harusnya kan konsekuensinya ini. Tapi kok Ariza konsekuensinya berlawanan? Ya jujur emang dalam beberapa kasus ilmiah ada yang mana kita nggak bisa ngambil gitu, nggak bisa ngambil keputusan karena kekurangan ilmu kita. Maka itulah kenapa kita terus berdoa pada Allah ya, minta hidayah. Terkadang kita punya ilmu A tapi yang diamalin B, kayak Arizal nih, yakin kalau sholat yang udah ditinggalkan zaman dulu dengan sengaja itu nggak usah dikodo, nggak perlu dikodo. Ikut pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm. Tapi sekarang Arizal malah mengkodo sholat terus. Padahal meyakini nggak perlu dikodo, tapi malah mengkodo sholat. Ya seperti itulah yang namanya keilmuan ya. Makanya kita tuh terus belajar, minta hidayah ke Allah ya. Terkadang mungkin kita sampai mati belum dapat jawaban yang tepat, tapi selama kita masih berjuang, Allah akan memaafkan. Kalian tahu Ibnu Hazm secara akidah asma wa sifatnya ada yang kurang sesuai. Kalian tahu Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama yang diakui seluruh dunia, tapi secara akidah asma wa sifatnya ada hal yang dikritisi oleh banyak ulama. Tapi itu nggak mengurangi kemuliaan mereka, karena mereka sungguh-sungguh mencari kebenaran, tapi mungkin mereka salah paham ya, dan kita memuliakan mereka. Artinya nggak ada orang yang bisa sempurna 100%. Maka ketika kita ngelihat ada orang yang baiknya banyak, ada kekurangannya dikit, disitulah
bahan dimana kita untuk mendoakan hidayah, mendoakan ampunan. Dan kalau orang nggak bisa salah, kita nggak akan ngedoain hidayah dan ampunan kan jadinya ya. Itulah yang kita harapkan. Makasih semuanya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku bertobat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin, udah hampir habis nih bawa charger.